Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Sorry, tunggu sebentar. Oke, shalom, selamat pagi. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih, dan kita mau datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Sebab Dia Bapa yang baik bagi kita. Kasih setianya tiada pernah berkesudahan. Yang passwordnya berubah. Apa jadi? 12354. 12354. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Kalau pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau baik bagi kami. Engkau yang memelihara hidup kami. Engkau yang menyediakan semua yang kami perlu. Kami bersyukur kepadamu. Terpujilah namamu Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang kami tak bisa bicara kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru datang, pernah terlambat, pernah
habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat kepadamu. Mesra setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku. Amin, haleluya. Pada Dia kami tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat kepadamu. Mesra setiamu di sepanjang hidupku. Mesra setiamu, mesra setiamu, mesra setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang umur hidup kami. Sebab Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang memelihara kami, Kau Bapa yang menyediakan semua yang kami perlu. Kami bersyukur. Haleluya. Syukur bagiku. Kami bersyukur sebab Kau Bapa yang baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, selamanya Kau baik, tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, tiada yang sama. Kami sembah, kami sembah.
tinggikan, kami agungkan Engkau. Bapa yang mulia, Bapa yang baik, Bapa yang ajaib, Bapa yang dahsyat, Bapa yang hebat, tiada yang seperti-Mu, tiada yang sama, hanya Kau satu-satunya. Kami bersyukur. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu, Bapa yang ajaib, Bapa yang dahsyat, Bapa yang hebat, Bapa yang luar biasa, Bapa yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau sanggup menolong kami. Engkau sanggup menolong kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur padamu, sebab Engkaulah sumber kekuatan bagi kami, sebab Engkaulah sumber damai sejahtera kami, Engkau sumber penghiburan kami, Engkau sumber pertolongan kami, Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Tapi hanya kepadamu hati kami percaya, hanya kepadamu kami berharap, dan kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab aman di dalam-Mu Tuhan, sebab tenang di dekat-Mu, dalam dekapan kasih-Mu kami aman, kami aman, kami bersyukur. Sebab Engkau Bapa yang setia, yang tak pernah ingkar janji, Kau yang selalu ada bersama kami. Kau Immanuel, Allah beserta kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Sebab
Bapa yang setia. Engkau Bapa yang mulia bagi kami. Engkau yang menyediakan semua yang kami perlu. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Amin. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Sungguh Engkau Bapa yang setia bagi kami. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
yang ku tahu kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau tunjukkan kasih setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku baru, kau setia, kau mulia, terus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku tahu, kau setia, kau setia, kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Sungguh Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang mulia. Tidak ada Allah yang sepertimu, dan tidak ada yang sama sepertimu. Hanya Engkaulah satu-satunya. Hanya kepadamu hati kami mau percaya, dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab Engkau Bapa yang setia bagi kami. Kami mau tetap tinggal di dalam-Mu, dan biarlah firman-Mu di dalam kami. Sebab untuk pagi hari ini kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya akan firman-Mu, dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Ros. Heri tadi nggak bisa masuk, Pak Heri. Baru masuk, sorry ya. Iya, nggak apa-apa. Oke, silakan Ibu Ros. Ya, salam pengan, selamat pagi. Kita bersyukur ya buat Tuhan yang selalu baik dan setia bagi kita. Ya, kita renungan hari ini diambil dari Kejadian 32. Saya bacakan ya, perikopnya tentang Yakub takut bertemu dengan Esau. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainya lah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu, mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Syer, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau, beginilah kata hambamu Yakub. Aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing, dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai, dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan. Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasih-Mu. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub,
dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibagiinyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia. Kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku, Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hamba-Mu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnya dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusu beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, dan 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannya lah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga. Tiap-tiap kumpulan tersendiri. Dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Diperintahkannya lah kepada yang paling di muka, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi? Dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau. Dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga dan kepada sekalian orang yang berjalan mengiring kumpulan hewan itu. Katanya, seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Nah, kalau dari perikop ini yang saya lihat, Yakub masih dikuasai ketakutan untuk bertemu dengan Esau. Sekalipun Tuhan yang sendiri yang mengatakan kepadanya, suruh dia pulang. Nah, zaman itu memang belum ada 1, 2, 3 ya. Jadi, jadi aku melihat nih, Yakub nih sudah mungkin karena ketakutan yang luar biasa pada Esau sehingga dia berlaku pengecut, menyuruh istri-istrinya duluan sama hamba-hamba dia dengan membawa persembahan. Dia di paling belakang, dia bersembunyi di belakang istri-istri dan hamba-hambanya. Memang kalau di Alkitab bilang pemberian meredakan amarah. Jadi si Yakub ini mengantarkan persembahannya dulu. Tidak diceritakan Esau mau menjumpai Yakub dengan 400 orang tuh maksudnya apa? Dia sudah mengampuni adiknya atau memang ingin menggempur adiknya? Kalau sama disertai 400 orang mungkin masih ada dendam lah ya Esau. Tapi karena persembahan Yakub hatinya juga jadi dilembutkan gitu. Jadi ada konsiliasi antara Yakub dengan Esau. Walaupun Yakub
dikuasai ketakutan ya, tapi dia masih bisa berpikir gitu. Dia masih mengandalkan logikanya. Kalau misalnya seharusnya ya, kalau memang sungguh-sungguh dia mengandalkan Tuhan, harusnya dia berjalan di depan dong, berjalan di depan dan mengandalkan Tuhan, mengantarkan persembahannya sendiri kepada Esau gitu loh. Kalau menurut aku sih ya, yang aku dapat dari perikop ini. Nah, perikop selanjutnya aku bacakan ya. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika gulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkan aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Amin. Nah, kalau perikop ini sempat aku mikirnya gini, kenapa Allah bergumul dengan Yakub? Kok Yakub yang bisa menang? Agak pening nih. Ini perikop tentang ini. Jadi Yakub nih berada dalam ketakutan yang luar biasa. Ya, jadi dia bergumul dengan Allah itu bergumul mati-matian antara hidup dan mati. Pokoknya dia harus menang, kalau tidak ya bisa kalah. Jadi saya coba-coba ini apa ya, buka-buka ini, cari-cari perikop tentang ini, dan saya temukan bahwa ketika Yakub bergumul dengan Allah, ada yang mengatakan bahwa ini bukan Allah, ada yang mengatakan ini malaikat, ada yang mengatakan Allah menjelma jadi manusia, ada yang versi lain juga lah. Tetapi ada satu yang saya dapat, saya kira itu cocok. Ketika Yakub bergumul dengan Allah ini, sesungguhnya Allah kan bisa menang ya. Allah kan itu apa, maha kuasa. Cuma kalau di situ Allah langsung menang kan, Yakub pasti tidak merasa dikuatkan. Jadi perumpamannya seperti kalau misalnya kita bermain dengan anak-anak kita, misalnya bermain apa ya, bermain panco atau apalah, pasti kita bisa langsung menang mengalahkan anak kita. Tapi pasti kita akan menjaga, menahan kekuatan kita untuk memberikan anak kita itu apa, rasa bahwa dia bisa mengalahkan kita, memberikan semangat kepada anak kita. Seperti itulah kurang kira-kira pergumulan Yakub dengan Allah. Dan terjemahan aslinya bahwa di sini dikatakan bahwa apa, Tuhan memukul pangkal pahanya, itu terjemahan aslinya, maksud bahasa aslinya tuh bukan memukul, menyentuh aja. Tuhan tuh cuma menyentuh, tidak memakai seluruh kekuatannya. Nah, itu yang saya dapat, Pak Heri. Saya kembalikan lagi pada Pak Heri. Tolong jelaskan, ada yang salah dibenarin, Pak. Oke, terima kasih untuk Ibu Ros buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Jadi sekali lagi saya percaya setiap kita bisa mendapatkan hal-hal yang dapat kita pelajari dari setiap kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Nah, jadi sama seperti apa yang Ibu Ros tadi katakan di perikop yang pertama, ada prinsip yang selalu saya ajarkan kepada setiap jemaat,
yang saya ajarkan kepada Bapak Ibu. Diserang rasa khawatir itu normal, tapi hidup dalam kekhawatiran itu abnormal. Nah, jadi bagaimana sih caranya supaya kita tidak hidup dalam kekhawatiran, sekalipun kita selalu diserang rasa khawatir. 1 Petrus 5 ayat 7 jelas mengajarkan caranya kepada kita, yaitu serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Artinya sama seperti apa yang Yakub lakukan. Ketika diserang rasa khawatir, maka Yakub datang kepada Tuhan. Dia mencurahkan rasa khawatirnya. Nah, dan seharusnya, ya, seperti berkali-kali juga saya katakan, harusnya kita seperti Raja Daud, contoh yang paling sering saya ambil. Karena memang Daud itu contoh orang yang percaya kepada Tuhan, sekalipun dia sering diserang rasa khawatir. Daud sering mencurahkan isi hatinya, ketakutannya, kecemasannya, tentang keadaannya. Nah, tapi Daud selalu mengakhiri dengan kalimat, tetapi kepada kasih setiamu aku percaya. Tetapi kepadamulah aku berlindung. Karena sekali lagi, seperti yang berkali-kali juga saya katakan, rumus hukum bahasa Indonesia itu semua kalimat di depan kata tetapi itu sudah nggak berlaku, yang berlaku itu di belakang. Dan berkali-kali saya katakan, iblis akan terus-menerus menyerang kita dengan rasa khawatir. Makanya kita harus praktek hidup Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu. Karena kalau kita bersandar pada pengertian kita, pikiran kita inilah yang akan dipakai oleh iblis untuk mengaduk-aduk pikiran kita, sehingga kita dari rasa khawatir, jadi cemas, dari stres, jadi depresi. Karena pikiran kita akan bertentangan satu dengan yang lain. Karena pada realitanya, berdasarkan survei, dalam hitungan detik itu sudah ada begitu banyak pikiran yang bisa muncul dalam pikiran kita. Nah, iblis akan memakai pikiran kita itu untuk membuat kita khawatir. Nah, makanya hidup kita ini kan sesungguhnya ditentukan oleh respon otomatis. Iblis boleh membuat kita khawatir dengan pikiran sadar kita dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Tapi ketika hati kita, pikiran alam bawah sadar kita dikuasai oleh firman, nah firman itulah yang akan mengalahkan setiap pikiran-pikiran sadar kita. Nah makanya kenapa berkali-kali selalu saya katakan ujung-ujungnya nasihat saya, isi khotbah saya itu cuma satu sih, 4M Bapak Ibu. Ada begitu banyak orang saya temukan, bahkan maaf pendeta sekalipun, kalau Alkitab, firman Tuhan hanya sebatas di pikiran sadar, ya nanti sama saja ketika ngadepin masalah. Khawatir, stres. Nah, makanya berkali-kali saya katakan, saya juga bingung kalau ada orang yang ngomong, bahkan pendeta ngomong kalau dia lagi stres. Bagaimana pengenalan kita akan Tuhan? Apakah kita hanya sekedar menguasai firman, atau memang hidup kita dikuasai firman? Tapi saya percaya ketika hidup kita dikuasai firman, kita menundukkan pikiran-pikiran kita kepada pikiran Kristus, itu yang membuat kita tenang. Beda kan seperti Yakub, dia masih mengandalkan pikirannya, tapi nggak apa-apa, masih bagus juga Yakub masih datang kepada Tuhan. Tapi pikiran lain lagi akan menyerang lagi dengan kekhawatiran, sehingga dia mulai berusaha. Dia lebih pakai asumsi, padahal seperti Ibu Ros tadi udah katakan, padahal Tuhan sendiri loh yang sudah ngomong, Yakub, pulanglah ke rumah orang tuamu, aku akan menyertai engkau. Itu pun dia masih pakai pikirannya sendiri. Begitu dengar utusannya ngomong, Esau datang dengan 400 pasukan, nah sudah mulai berasumsi lagi, dia serang rasa takut lagi, rasa khawatir. Padahal pada akhirnya kan kita tahu, Esau itu mau mengawal adiknya.
Ataupun Esau memang sedang berjalan dengan pasukannya. Kan Esau nggak tahu kalau Yakub mau pulang sebelum ketemu dengan utusan yang dikirim Yakub. Kalau zaman sekarang kan ada WA, bisa video call dulu. Aku mau pulang kampung ya, tolong buat panitia penyambutan. Zaman dulu kan nggak ada. Jadi waktu utusan Yakub bertemu, memang Esau sedang berjalan dengan 400 orang. Nah, kenapa berjalan dengan 400 orang? Ya sebenarnya kita nggak tahu. Nah, makanya dalam ketidaktahuan kita nih manusia, jangan berasumsi. Karena asumsi pikiran kita itu liar, apalagi kalau ditunggangi dengan pikiran-pikiran sia-sia oleh iblis, penuh ketakutan, penuh kekhawatiran. Ya itulah akhirnya kita jadi stres, depresi. Tapi pagi hari ini kita mau belajar. Ketika pikiran sia-sia, rasa khawatir itu menyerang kita, mari kita datang kepada Tuhan. Serahkan rasa khawatirmu. Tuhan, aku khawatir masa depan anakku di tengah-tengah dunia yang jahat ini, di perantauan. Tapi Tuhan, aku percaya Engkau memegang hati anakku. Tuhan, aku khawatir anakku bisa tercemar dengan pergaulan dunia ketika dia jauh dari kami. Tapi aku percaya Tuhan, Engkau yang menuntun hidupnya. Nah, harusnya itu. Nanti iblis bisa serang lagi dengan rasa khawatir nggak? Ketika tiba-tiba dengar kota di mana anak kita tinggal, wah terjadi bla 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 bla. Diserang rasa khawatir lagi. Padahal kan yang namanya anak kita tinggal di sebuah kota yang besar, kejadiannya di sudut, entah sudut mana, tapi kadang kita jadi khawatir. Nah, tapi itu tadi, diserang rasa khawatir itu normal. Iblis memang akan terus menyerang kita dengan rasa khawatir. Dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita lihat, bahkan apa yang kita alami. Tapi ketika rasa khawatir itu datang, mari datang kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Ya memang seperti Ibu Ros tadi katakan, nih Yakub belum ikut one, two, three, belum ikut pria sejati. Dia masih pakai logikanya untuk menyelamatkan dirinya jadi seorang pengecut. Padahal harusnya kan dia yang jadi pemimpin, dia yang konsekuensi. Yang bikin masalah siapa? Dia 20 tahun yang lalu. Tapi ketika mau penyelesaian, dia pakai cara dengan apa dia pikir. Dia bagi ya strategi, mungkin dari satu sisi strategi oke juga. Karena Amsal juga katakan pemberian dengan sembunyi-sembunyi, Amsal 21:14, itu akan meredahkan amarah. It's okay, nggak masalah. Terus semua kumpulan, saya nggak tahu itu bisa dijadiin berapa kelompok. Tadi kan ada kambing, ada domba, ada lembu, ada sapi, keledai. Belum lagi nanti rombongan Lea, rombongan Bilha, rombongan Rahel. Yang terakhir baru di paling ujung dia. Ya itu boleh dibilang sebagai sebuah strategi, oke, silakan, nggak masalah juga Bapak Ibu. Tapi di satu sisi sebagai pria, harusnya pria itu, kalau yang kayak pria ingat ada 4 tanggung jawabnya. Tanggung jawab pertama itu apa? Tanggung jawab terhadap dosa sendiri. Nah, ya memang Yakub belum ikut pria sih waktu itu. Makanya dia nggak bertanggung jawab dengan dosanya. Padahal yang buat masalah itu kan dia dulunya. Harusnya dia dong yang berani maju duluan, pasang badan di paling depan. Tapi ya itulah pembelajarannya. Tapi saya percaya setiap pria di sini sudah pria sejati. Ada masalah enggak, mama aja maju, mama. Karena ternyata masih banyak loh sampai hari ini pria model kayak begitu. Ada apa-apa istrinya suruh maju. Walaupun alasannya kadang alasan klise. Yo, kalau papa yang maju kayak papa emosi nih. Apalagi kalau ngadepin apa, ngadepin ini itu kan. Kalau dengan wanita kan mungkin bisa lebih mudah. Kalau pria ketemu pria kan takutnya malah berantem. Ya terlepas dari alasan apapun, tapi belajar adalah kita tidak menjadi pria pengecut, tapi kita menjadi pria yang bertanggung jawab. Minimal ya apa yang kita buat dan konsekuensi yang harus kita terima, kita yang harus berani menyelesaikan masalah itu. Nah kalau bicara tentang bergumul tadi, ya tentu seperti Bu Ros tadi katakan ada begitu banyak tafsiran. Dan saya sekali lagi berkali-kali harus ngomong, saya tidak terlalu suka dengan main tafsir-menafsir. Saya lebih suka nafsirnya secara aplikasi bisa dipraktekkan. Ya sama kalau kita sedang dalam keadaan
galau, kita sedang bergumul dengan Tuhan, berharap, percaya Tuhan, tolong, ngotot, Tuhan, ayolah Tuhan, please, please Tuhan, tolong. Ya kita harus menang. Iman kitalah yang akan mengalahkan dunia. Artinya iman kita akan membuat kita tetap bertahan untuk percaya kepada Tuhan. Ya kalau digambarkan berantem gedebak gedebuk ya jelaslah sebenarnya Tuhan pasti menang lah, mungkin bukan kita. Ya memang di perjanjian lama kan ada banyak digambarkan malaikat itu bisa datang dalam bentuk rupa manusia. Waktu ketemu Abraham dan Sarai, nanti ada ketemu dengan Gideon dan orang tuanya Manoah, ketemu dengan bapaknya Simpson, itu banyak kisah seperti itu. Tapi pembelajarannya adalah ketika kita mengalami permasalahan hidup, ya kita datang bergumul di bawah kaki Tuhan, kalau bahasa dulu. Dan kita tetap harus kuat, kita jangan lemah. Sampai kapan? Sampai kita menang. Kita bisa mendapatkan jawaban, iya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nah, itu sih gambaran yang saya dapat. Ya, dalam keadaan apapun, ketika kita diserang rasa khawatir, datang kepada Tuhan. Diserang lagi, datang kepada Tuhan. Menguatkan, meneguhkan hati itu tetap percaya kepada Tuhan. Oke, itu saja yang bisa saya tambahkan. Kalau mungkin ada yang lain mau tambahkan, silakan. Kalau enggak, saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa di pagi hari ini. Silakan Joni, nanti ditutup sama Ibu Ros. Ya, shalom semua. Kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami tahu seperti Engkau menyertai Yakub Tuhan, demikian juga Engkau menyertai kami semua Tuhan. Ya Tuhan, ajar kami untuk tetap taat akan perintah-Mu dan selalu mengikuti apa yang menjadi rencana-Mu. Kami tahu Tuhan, rencana-Mu indah buat kami semua Tuhan. Kau yang selalu menuntun setiap langkah kami Tuhan. Dan tidak ada Tuhan, Engkau memperlengkapi dan menyediakan yang setiap apa yang kami butuhkan. Dan Engkau selalu membela kami dalam setiap perkara Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga Engkau berkati Ibu Ros yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Semakin hari Engkau semakin memakai dia Tuhan, mengurapinya Tuhan untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Berkati juga Pak Abi dan anak-anak mereka Tuhan, supaya mereka boleh terus menjadi keluarga ilahi yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati, berikan bangsa kami keamanan dan kesejahteraan Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu bagi Indonesia Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Engkau berkati para pemimpin bangsa kami. Engkau menaruhkan mereka hikmat yang daripada-Mu untuk memimpin bangsa kami yang besar. Kami juga bersyukur Tuhan buat setiap hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Biarlah itu semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat setiap ibadah-ibadah raya Tuhan hari ini maupun besok Tuhan. Memberkati setiap koordinator ibadah raya maupun hamba-hamba-Mu dan para pelayan-Mu yang melayani Engkau. Engkau juga berkati jemaat-Mu untuk datang beribadah dan bersekutu, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap doa kami ke dalam tangan-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan terima kasih kami bersyukur Tuhan buat renungan kami pada hari ini ya Bapa. Biarlah kami Tuhan menyerahkan segala ketakutan dan kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu. Dan berikan kami Tuhan kekuatan untuk tetap bergumul sampai kami menjadi pemenang. Karena kami percaya Engkau telah menjadikan kami
setiap kami lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, berkati setiap anggota Koram Dia Tuhan yang hari ini melakukan aktivitas kami Tuhan. Biarlah Tuhan berkati sehingga apapun yang kami lakukan boleh berhasil dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Berkati setiap kami, biarlah Tuhan setiap kami tetap memiliki damai sejahtera dari Engkau dan sukacita dari Engkau. Di dalam menghadapi setiap permasalahan, kami boleh Tuhan mempunyai hati yang damai, karena kami tahu Engkaulah kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Kenapa anu lagi error Nah, lagi itu ya? nggak tahu siapa yang ngerubah passwordnya, dirubah dari sini nggak bisa. Dari pagi saya masuk